Hari sudah mulai siang nih. Waktunya manggung di dapur rekaman. Wah wah wah, maksudnya dapur masakan. Halo bunda-bunda semua, lagi ngapain nih? Temani aku yuk untuk masak-masak hari ini. Masak buat Tuan Juragan. Nah, ini hasil belanjaanku kemarin. Hari ini baru aku masak. Karena kemarin aku menghabiskan sayur yang lama ya. Ini nanti ceritanya aku mau bikin opor ayam. Karena si bos kemarin itu sudah makan ayam, hari ini aku masakkan telur aja ya. Jadi namanya aku pindah dengan opor telur. Karena bos aku itu nggak suka telur yang rebus, dia sukanya yang dadar. Nanti aku masakin telur dadar, kemudian aku siram dengan opornya. Kan sama aja, enak kok pastinya. Seperti biasa, sebelum masak-masak pastinya aku siap-siapkan dulu ya bahan-bahannya, biar nanti waktu tet masak tinggal cemplung-cemplung doang. Pastinya sedikit lebih hemat tenaga ya. Selain menghemat tenaga, biar terlihat sibuk lah di depan kamera, kan aku kerja di sini. Nah, ini bawang besar yang aku beli kemarin seperti bawang bombay ya, tapi ini adalah bawang India. Bawangnya super besar loh, rasanya lebih manis daripada bawang bombay, tapi ya tergantung selera lah. Nih Pak Tuanku nonton TV, aku buang sampah sambil ngelirik apa yang ditonton. Dia nonton film drama ya, tadi sambil ngopi tuh. Kalau masak opor itu lebih enak itu pakai daun seledri dan juga daun bawang. Baunya lebih harum dan juga enak banget pokoknya. Terkadang ya sambil iris-iris kayak gini, pikiran ngelantur sampai ke kampung halaman. Namanya juga anak rantau ya, dimanapun kaki melangkah pasti ingat rumah terus. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga takdir kehidupan, kita tinggal jalani aja. Nanti suatu hari pasti ada waktunya aku pulang kembali bersama mereka. Saat ini temani aku dulu ya teman-teman, biar aku nggak kesepian di tanah rantau. Sebenarnya setiap hari itu aku selalu teleponan sama keluarga. Waktu teleponan di saat malam aku sudah rehat kerja. Alhamdulillah di tempat kerjaku ini setengah 9 aku sudah rehat, jadi aku bisa teleponan sama keluargaku di kampung. Kalau siangnya ya sibuk kayak gini. Kalau ditanya ya, sampai kapan aku kerja di sini? Aku masih belum bisa memutuskan sampai kapan ya teman-teman. Karena ini aja aku masih baru memulai kontrak baru. Sebenarnya tahun ini adalah tahun dimana kontrakku sudah habis, tapi majikan masih memerlukan tenagaku. Jadi mereka menawari aku untuk nyambung kontrak baru. Ya memang saat ini aku masih membutuhkan pekerjaan, maka aku memutuskan untuk tetap kerja di sini. Karena kalau dipikir-pikir usiaku memang sudah tidak muda lagi. Adaptasi ke majikan yang baru itu tidaklah mudah. Sedangkan di sini majikan dan juga keluarganya sangat menghargai tenaga aku. Meskipun di sini itu aku gajinya gaji standar, ikut UMR pemerintahan, aku tetap syukuri dan juga kerja lebih profesional. Kerja dimanapun itu yang penting kita nyaman, maka hasilnya akan lebih baik. Dan entahlah kemudian itu dipikir Ferry, yang penting habiskan dulu kontrak yang sekarang. Sebenarnya aku masih ada libur tahunan ya, tapi masih belum aku ambil. Libur tahunan itu ada libur panjang, sebenarnya bisa aku ambil untuk nengok kampung halaman, tapi mengingat bocilku itu masih kecil, takutnya aku sedih, dia juga sedih waktu aku kembali ke sini. Maka lebih baik aku bertahan dululah sampai dia agak besar. Menjadi perantau itu terlihat seperti simpel, seperti mudah banget. Tapi kenyataannya ya, kita harus perang dengan perasaan dan juga hati. Terus pandai-pandai menjaga mental. Tidak mudah untuk berdamai dengan keadaan atau takdir kehidupan. Butuh waktu yang panjang.
Tidak cukup hanya sehari 2 hari, apalagi yang masih pemula. Bisa hampir 1 tahun baru bisa adaptasi. Adaptasi jauh dari keluarga, hidup di tengah keluarga yang berbeda. Beda budaya, beda bahasa, beda karakter. Pokoknya perjuangan banget deh. Apalagi tentang lidah ya. Orang luar negeri itu tidak suka sama sambal. Sedangkan orang Indonesia kalau nggak ada sambal ya bingung. Terkadang makan aja nggak terasa garamnya. Pastinya perlu perjuangan untuk adaptasi tentang makanan juga. Nah, iku mbah tuan aku lagi panggil-panggil. A few minutes later. Tadi dipanggil bos aku suruh nuntun ke kamar. Nah, setelah aku tuntun, aku lanjutkan untuk masak ya. Biar dia istirahat sebentar. Aku cepet-cepet masak-masak. Nah, ini telurnya aku dadar ya, karena bos lansia aku itu nggak suka telur blundung, tapi tetap enak lah dibikin opor telur. Bisa dicoba di kampung. Menu ini nggak pedes, enak, cocok banget dengan lidah Indonesia. Meskipun mbahku itu mbah Cino, dia itu juga seneng loh masakan Indonesia, yang penting nggak pedes dan juga nggak asin. Oseng daun muntuk aja dia seneng banget loh. Kapan-kapan aku bikinkan video ya, dia makan oseng daun muntu. Aduh, nyimel banget deh pokoknya. Temanku yang namai itu daun muntu, aslinya kalau orang Blitar itu namanya daun ubi, alias godong telo rambak iku lho Mbak Besti. Godong elong Mbak Besti, godong elong lek wong Blitar iku jenenge. Sebenarnya di depan rumahku ini, rumah apartemen ini ada Mbak Indonesia juga, tapi kita jarang ketemu. Pastinya sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ini bumbu opornya aku pakai bumbu saset ya, jadi tinggal cemplung-cemplung aja beres. Pastinya pakai santan, santannya pakai separuh doang. Tak lupa aku kasih air biar merata, biar menyampur dengan bumbu-bumbu lainnya. Nah, tadi kentang sama wortelnya sudah aku rebus sendiri ya. Jadi saat masak itu cepet banget, tinggal cemplung-cemplung doang. Pastinya waktu sudah mepet banget ini. Sudah jam 12 lebih. Nah, gini aja dimasukkan cemplung-cemplung-cemplung, terus nanti dikasih santan. Kalau siang hari mbahku itu selalu pakai sup ya, harus ada sup kalengan. Itu yang sebelahnya itu aku ngerebus sup, yang di wajan itu adalah opor ayam. Ini santan kemarin yang aku beli $12 dapat 3. Santan karak merek Indonesia. Karena masaknya itu enggak terlalu banyak, jadi aku hanya pakai separuh santan. Gini aja nanti sudah enak dan juga lukat. Sudah mendidih, langsung aku masukkan ijon-ijonnya. Aduk-aduk sebentar, terus kemudian sudah matang nih. Angkat, masukkan di atasnya telur tadi. Enak banget ya pokoknya menu seperti ini. Terus supnya tadi kan sudah umop, jadi aku masukkan mangkok. Kalau aku sendiri nggak suka ya sama sup ini adalah sup daging sapi. Tapi bosku senang banget. Teng teng teng.
Nah, inilah menu masakanku kali ini ya. Ini adalah opor ayam. Opor ayam yang aku bawahnya kasih telur aja, nggak pakai ayam hari ini. Bosen dia ayam terus. Pakai telur, terus ada supnya, terus sama nasi. Inilah menu buat lansia ya. Terima kasih ya Mbak Besti sudah menyaksikan video aku. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.